baginya semisal itu di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mau bangun rumah di surga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang ketiga dari pembahasan i'tiqad Al-Imam Qutaibah bin Sa'id Abu Raja Al-Baghlani Al-Thaqafi rahimahullahu ta'ala. Dari rangkaian sesi akidah atau kemilau akidah para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan di halaman 14 dari buku panduan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, saya beri judul berpegang dengan perintah dan menjauhi larangan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal akhdu bima amara Allahu azza wa jalla wan nahyu amma nahallahu anhu. Dari prinsip akidah para imam ahli sunnah yang dipegang ucapannya di dalam Islam dan sunnah, dinukilkan di sini oleh Imam Qutaibah bin Sa'id rahimahullah, adalah al-akhdhu bima amara Allahu azza wa jalla, mengambil segala hal yang Allah azza wa jalla perintahkan. Wan nahyu amma naha anhu, dan mencegah segala sesuatu yang Allah larang. Ya. Baik. Ini prinsip dasar ya, bahwa bahkan ini salah satu dari pokok beragama, dari kaidah besar di dalam berislam. Karena itu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengikuti Ibnu Salah sebelumnya dan para imam yang mengumpulkan tentang hadits-hadits yang merupakan qawaiduddin, pokok-pokok agama. Imam Nawawi sebutkan hadits ini dari hadits yang ke-9 di kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Hadits Abu Hurairah diriwayat Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlaka alladhina man qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang saya melarang kalian darinya, hendaknya kalian berhenti, meninggalkan perkara itu. Dan apa yang saya perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah hal tersebut sesuai dengan kemampuan kalian, semaksimal mungkin. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya mereka bertanya dan banyaknya mereka menyelisihi para nabi mereka. Iya. Jadi ini sebenarnya dasarnya kenapa disebutkan di sini pembahasan akidah, karena ini prinsip beragama. Seorang itu ketika datang perintah, kewajibannya diambil perintah itu. Datang larangan, dia berhenti dari apa yang dilarang. Jangan dia dekati, dia jauhi. Kemudian jangan banyak mempertanyakan.
Jangan menyelisihi. Iya, itu maksud umum. Penulis rahimahullahu taala membawakan prinsip pokok ini di sini. Di pembahasan akidah ahli sunnah. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, maka terimalah dia. Apa yang dilarang oleh Rasul, maka berhentilah kalian darinya. Itu prinsip beragamanya seperti itu. Iya. Ini dua poin pokok ya, dua pembahasan pokok. Yang pertama, berpegang dengan perintah. Berpegang dengan perintah. Karena berpegang dengan perintah itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Ar-Rasul. Telah datang di dalam Al-Quranul Karim 33 tempat perintah untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Mengambil apa yang diperintah dengan berbagai bahasa. Antaranya Allah berfirman, "Qul atii'ullah wa atii'ur rasul." Katakanlah taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan diberikan dari ancaman bagi siapa yang berpaling. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalau kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang kafir. Diberi ancaman yang tegas di dalam hal tersebut. Sebagaimana menaati Rasulullah SAW itu sama halnya dengan taat kepada Allah. Karena Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka itu artinya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min anfusihim." Tidaklah pantas untuk seorang mukmin dan mukminah kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah perkara, tidak pantas dia punya pilihan lain dari diri mereka sendiri. Ini semuanya makna mengambil apa yang diperintah oleh Allah. Kemudian yang kedua, berhenti dari apa yang dilarang. Ini poin yang kedua di pembahasan, menjauhi larangan. Iya. Apa yang dilarang, maka kita menjauhinya, meninggalkannya. Bahkan pelaku-pelaku amalan yang larut di dalam pelanggaran itu tidak boleh didekati. Pelakunya juga tidak boleh didekati. Ya. Nah itu di beberapa tempat dalam Al-Quran dijelaskan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar." Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila kalian melihat orang yang larut membicarakan ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berpindah kepada pembicaraan yang lain. Karena bergaul dengan orang-orang yang
biasa jatuh di dalam larangan, itu akan menyeret kita juga jatuh ke dalam hal yang dilarang itu. Allah membesarkan ya perkara melanggar ini. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ditimpa oleh fitnah, dia akan ditimpa oleh fitnah atau ditimpa siksaan yang pedih. Ditimpa oleh siksaan yang pedih. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Tidak demi Rabbmu demi Muhammad, mereka dianggap belum beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutuskan pada apa yang mereka berselisih, kemudian mereka menerima keputusanmu dengan segala bentuk penerimaan. Itulah sifat seorang mukmin, mengambil, melaksanakan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang, dan tidak banyak bertanya, tidak berdebat, tidak mendebat di dalam hal tersebut. Iya. Itu yang disebut di dalam kelanjutan hadits Abu Hurairah tadi. "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang saya larang kalian darinya, tinggalkanlah hal tersebut. "Wa ma amartukum bihi atu minhu mastata'tum." Apa yang saya perintah kalian dengannya, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. "Innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Sungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya mereka bertanya dan banyaknya mereka menyelisihi para nabinya. Itu Bani Israel itu disebut dalam Al-Quran ya, bagaimana tahapan-tahapan mereka mendapatkan kesusahan karena terlalu banyak bertanya. Tadinya disuruh menyembelih seekor sapi betina saja. Ringan, sapi betina banyak. Tapi tanya, apa itu sapi betinanya? Maka diberi sifat semakin terbatas. Sudah semakin terbatas, dia tanya lagi, apa warnanya? Semakin terbatas lagi. Dia tanya lagi, diberi sifat yang paling detailnya. Hampir saja mereka tidak mampu untuk melakukannya. Itu terlalu banyak bertanya namanya. Iya. Dan Syah di berbagai jalur riwayat di Bukhari dan Muslim tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang perkara-perkara kalau tampak jawabannya akan menjadi berat atas kalian, menjelekkan kalian sendiri. Iya. Ada yang datang kepada Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajj fahujju." Sekalian manusia, sungguhnya Allah telah wajibkan atas kalian haji, maka berhajilah kalian. Datang pula orang bertanya, "Ya Rasulullah, berapa kali? Apakah setiap tahun hajinya?" Maka Nabi diam, tidak menjawab. Kalau beliau jawab, kewajiban haji menjadi setiap tahun. Padahal sudah dikatakan, sudah diwajibkan haji. Ya perintah. Perintah asalnya satu kali dia lakukan sudah gugur kewajiban. Ini tanya pula, apakah setiap tahun? Menyusahkan diri sendiri. Jelas ya? Makanya di sini Syekh ini memberikan kaidah tetap di pembahasan akidah. Salah satu fondasi dasar di dalam beragama. Iya. Mengambil apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan ini juga ciri ahli sunnah.
Karena ahli sunnah itu mereka hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan Allah dan syariatnya. Ada apa-apa yang ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian di halaman 15 dikatakan di sini wa ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Baik, ini di bagian dari nukilan hal yang disepakati di tengah para ulama tentang akidah as-salaf. Tentang wajibnya berlaku ikhlas. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Dan ini ada terkaitan dengan sebelumnya ya. Jadi dari ciri keikhlasan itu, seseorang itu apabila ada perintah, dia lakukan. Ada larangan, dia tinggalkan. Iya. Itu dari keikhlasannya dalam beramal. Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia terlalu banyak bertanya, itu dari perkara yang bisa mengurangi keikhlasan. Dan ikhlas ini sendiri perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat agung. Perkara yang sangat agung. Karena itu dibahas di buku-buku akidah dalam skala umum. Dari akidah para as-salaf. Dan dibahas khusus di buku-buku tentang tauhid uluhiyah. Di pembahasan tauhid uluhiyah. Dan dibahas di buku-buku yang menjelaskan tentang zuhud, suluk, akhlak. Sebab ini dari akhlak yang sangat agung. Berlaku ikhlas. Berlaku ikhlas. Karena itu dari 3 perkara yang paling indah pada seorang hamba yang membuat hatinya itu bersih, tidak mengandung hasad, adalah keikhlasan. Itu akan saya sebutkan nanti riwayatnya di pembahasan-pembahasan yang akan datang seputar menjaga diri di atas jamaah dan ketaatan kepada pemerintah. Iya. Ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya poinkan di sini ada 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang kedudukan ikhlas. Karena ikhlas ini dari amalan ketaatan yang sangat besar. Kedudukannya juga sangat agung di dalam agama. Kedudukannya sangat agung di dalam agama. Karena ikhlas ini itu adalah ciri Islam, bahkan hakikat Islam yang Allah mengutus para nabi dan para rasul dengannya. Makanya dibuat perumpamaan pada ayat daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani mathala. Allah buat sebuah perumpamaan. Allah buat sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang ikhlas. Tentang kemurnian tauhid. Adalah seorang lelaki. 2. Ini. Ada satu laki-laki atau satu budak. Dia ini milik banyak orang. Dan orang-orangnya ini mutasyakisun. Mereka ini bersaing pada budaknya ini karena kemilikan bersama. Dengan satu budak itu milik seorang murni. Apakah sama 2 perumpamaan? Tentunya jawabannya tidak sama. Dan semuanya memahami itu. Ya. Yang kedua, yang milik murni itu, itulah bentuk dari keikhlasan. Itulah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah dirinya seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas ini itu adalah fitrah manusia. Karena di dalam hadits qudsi, dalam hadits ilahi, Allah berfirman, wa inni khalaqatu ibadi hunafa fajtalathum syayatin
Sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku sebagai orang-orang yang hanif, orang-orang yang bertauhid, ikhlas. Kemudian mereka disesatkan oleh syaitan. Disesatkan oleh syaitan. Ikhlas ini adalah pokok syarat diterimanya amalan. Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Karena hilang dari keikhlasannya. Ya, saking dahsyatnya ikhlas ini, pengaruh indahnya di dalam kehidupan. Salah satu cara dan metode syaitan untuk menyesatkan manusia adalah menjauhkannya dari keikhlasan. Sebab kalau sudah jauh dari ikhlas, hamba itu gampang disesatkan oleh syaitan. Gampang disesatkan oleh syaitan. Makanya syaitan itu sudah bersumpah akan menyesatkan seluruh dari anak Adam. Tapi syaitan memperkecualikan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini tidak bisa disentuh oleh syaitan. Ikhlas ini pula yang menyelamatkan Nabi Yusuf dengan menyelamatkannya dari kekejian dan dosa. Padahal beliau diuji dengan ujian yang besar. Ya. Ujian ini datang dalam bentuk yang sangat memikat dari berbagai sudut. Jadi mungkin ada 10 sudut yang mengajak melakukannya. Tapi bersamaan dengan itu Nabi Yusuf dihindarkan dari kekejian itu. Sebabnya cuma satu disebut dalam Al-Quran. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami palingkan Nabi Yusuf dari kejelekan dan kekejian. Sungguhnya beliau ini dari hamba-hamba kami yang sangat ikhlas. Hamba-hamba yang sangat ikhlas. Ya, kalau berbicara tentang kedudukan ikhlas, ini jenjang yang tinggi. Dan amalan itu tergantung pada besarnya keikhlasan. Pada besarnya keikhlasan. Iya. Itu pengaruh amalan-amalan hati itu. Iya. Itu datang di berbagai riwayat ya. Mana yang menunjukkan hal itu. Bagaimana orang cuma memberi minum seekor anjing bisa masuk surga. Dia menyingkirkan satu gangguan di jalan. Dia masuk surga. Itu ada pengaruh dari keikhlasan di dalam hatinya. Ini jenjang yang sangat tinggi, derajat-derajat di dalamnya. Yang kedua, kewajiban mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Karena amalan itu tidak diterima oleh Allah kecuali dengan ikhlas. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa agama yang ikhlas itu hanya milik Allah. Iya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Dan Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amalan itu syah atau tidaknya, baik atau rusaknya, itu bergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya seorang itu dapat pahala atau tidak, di atas kebaikan atau tidak, itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Maka ikhlas itu adalah kewajiban di dalam beragama. Dan tidak diterima dari seorang hamba kecuali dengan keikhlasan. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, saya hanyalah manusia biasa seperti kalian. Tapi diwahyukan kepadaku bahwa ilah yang diibadahi itu adalah ilah yang maha satu.
Ya. Maka barang siapa yang menghendaki Allah dan hari akhirat, barang siapa menghendaki perjumpaan dengan Allah, melihat Allah di hari kiamat, maka hendaknya dia beribadah hanya kepada Allah dan jangan sekali-sekali dia berbuat kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia beramal dengan amalan salih dan jangan dia berbuat kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sedikit dari pembahasan ikhlas. Kaitannya di sudut pembahasan di sini oleh penulis rahimahullah. Ini masih terkait ya pembahasan-pembahasan beliau. Kemudian di halaman 16 terkait dengan tercelanya perdebatan dalam agama. Kata beliau rahimahullah, wa tarkul jidali wal mira'i wal khusumati fid din. Dari hal yang disepakati oleh para ulama salaf dari akidah para imam ahli sunnah adalah meninggalkan jidal, mira dan khusumat. Iya. Ini 3 hal ya. 3 hal. Nah itu saya poinkan di sini 3 hal ini sekaligus makna dari 3 hal ini. Makanya ada 4 pembahasan. Yang pertama meninggalkan jidal. Yang kedua menghindari mira. Yang ketiga menjauhi khusumat. Jauhi khusumat. Ini 3 hal perlu kita definisikan. Pertama, apa itu jidal? Iya. Apa maksud dari jidal? Jidal itu secara bahasa, kadang bermakna orang yang sangat keras kepala di dalam berdebat. Iya. Dan kadang jidal bermakna melawan hujjah dengan hujjah. Melawan hujjah dengan hujjah. Karena itu al-mujadalah itu kadang diartikan bermakna munadharah, bermakna diskusi, dan bisa diartikan bermakna mukhasamah, bermakna bertikai, berdebat. Itu jidal ya. Jidal itu memang dari sudut makna secara bahasa bisa mengandung makna diskusi. Kalau diskusi itu kan konotasinya kadang bisa baik bisa buruk. Sebab dia melawan hujjah dengan hujjah. Dengan menutup pandang hujjahnya benar atau salah. Tapi dia kadang bisa bermakna husuma juga. Kalau husuma itu konotasinya lebih banyak kepada hal yang negatif. Karena dia maksudnya ingin mengalahkan orang dengan cara apapun. Terus secara bahasa. Ya. Secara istilah, kalau di Mufradat Al-Quran, karya Raghib Al-Asbahani, beliau bahasakan jidal itu adalah al-mufawadah ala sabilil munaza'ah wal maghalabah. Al-mufawadah ala sabilil munaza'ah wal maghalabah. Mufawadah itu artinya saling bertukar. Bergayung sambut. Karena memberi hujjah ini membalas. Ini berbicara ini menanggapi. Tapi dalam bentuk munaza'ah. Dalam bentuk dia berdebat atau ingin mengalahkan. Ingin mengalahkan. Itu yang disebut dengan jidal. Iya. Jadi kalau di atas makna ini, memang jidal itu ada yang baik, ada yang buruk. Karena itu dalam Al-Quran juga penggunaan bahasa jidal, dan semuanya dengan konotasi yang buruk ya. Ada konotasi buruknya. Misalnya, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Tidak ada yang jidal pada ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir saja. Itu jidal pada konotasi yang buruk. Tapi kadang ada jidal dalam Al-Quran dalam konotasi yang baik.
Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan. Jangan kalian jidal dengan orang-orang ahlul kitab kecuali dengan hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Itu pakai kata jidal juga. Nah, ini konotasi yang baik. Karena itu jidal itu dilihat pada maknanya apa. Ya. Kalau jidalnya adalah untuk menampakkan kebenaran, untuk menunjukkan kebenaran, maka itu adalah hal yang bagus ya. Jidal kalau dalam bentuk menunjukkan apa? Kebenaran. Ingin menampilkan dari kebenaran. Maka itu mana yang baik. Ya. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu mendebat. Mendebat orang-orang Khawarij. Itu jidal juga ya bentuk. Tapi dalam komunikasi ingin menampakkan kebenaran. Dan Nabi SAW juga mendebat orang-orang Nasara dari Najran jika datang ke kota Madinah. Dan beliau juga mendebat banyak hal dari orang-orang Yahudi. Dan di dalam Al-Quran disebutkan para nabi itu bagaimana mendebat kaumnya. Mematahkan hujah-hujah mereka. Ya kalau jidal dalam bentuk yang seperti itu enggak ada masalah. Itu hal yang baik. Tapi kalau jidalnya perdebatan pada hal yang tidak ada manfaatnya, ada perkara yang sudah jelas nas-nasnya, ada menjidal ayat-ayat dan hadits-hadits Rasulullah, itulah yang disebut dengan kesesatan. Dan itu yang dicela di sini oleh penulis rahimahullah. Wa tarkul jidal. Meninggalkan jidal. Karena itu syah dari Nabi SAW dalam hadits Abu Umamah Al-Bahili, riwayat Imam Ahmad dan selainnya, beliau berkata, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah tersesat satu kaum setelah tadinya di atas petunjuk kecuali orang yang senang berjidal. Itu biasanya sumber kesesatan seperti itu. Tadi saya sudah terangkan ya, dari sumber kesesatan di pembahasan takdir terlalu banyak mempertanyakan. Itu jidal itu. Bentuk dari jidal. Terlalu banyak mempertanyakan. Itu disebut utul jadal. Kemudian Nabi membaca ayat, "Ma darabuhu laka illa jadala." Dari sifat kaum musyrikin itu selalu membuat permisalan-permisalan untuk mendebat. Hanya untuk mendebat saja. Iya. Makanya seperti itu masuk di dalam hal yang dicela. Jadi kita sudah pahami di sini tarkul jidal, meninggalkan jidal. Meninggalkan jidal, apa makna jidal yang diharamkan? Iya. Baik. Jadi jidalnya kalau terkait dengan ayat Al-Quran itu pasti diharamkan. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Tidak ada yang berjidal tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Demikian pula kalau jidalnya dengan kebatilan. Wajadalu bil batili liyudhidu bihil haqqa. Itu sifatnya orang-orang kafir. Mereka jidal dengan kebatilan, ingin meruntuhkan kebenaran. Maka Allah terangkan, fa'akhadtuhum fakaifa kana iqab. Aku pun menyiksa mereka. Maka perhatikan bagaimana siksaanku terhadap orang-orang yang sedang berjidal ini. Iya. Karena itu tidak boleh ada jidal di dalam beragama. Ini prinsip pokok ya di dalam beragama. Baik. Sekarang ini muncul orang-orang ya, sudah pengetahuannya dangkal, ilmunya kurang, taklidnya lebih populer daripada ilmunya. Bersama dengan itu merasa lebih tinggi daripada yang lainnya. Oh kalian ini belajar agama cuman kulit-kulitnya saja.
Kalian tidak paham intisarinya di dalamnya katanya. Itu semuanya itu ada hikmahnya, ada rahasianya. Ya ingin berbicara tentang hikmah, dia sendiri tidak belajar ilmu agama. Bagaimana caranya bisa nyambung? Cara membuka kulit saja tidak dia pelajari. Bagaimana bisa masuk ke dalam? Jelas ya? Ini tidak benar cara berpikirnya orang-orang ini. Ya. Oh itu jangan lihat pada zahir sesuatu, lihat inti di dalamnya. Bagaimana dia tahu intinya kalau zahirnya saja tidak kelihatan untuk dia? Tidak pernah dia ketahui. Ya. Itu kan cara berpikir orang yang berakal. Tapi mereka ini selalu berbicara hikmah, rahasianya begini. Akhirnya dia tolak perkara-perkara yang jelas. Dia tolak perkara-perkara yang jelas. Iya. Seperti belakangannya orang-orang yang banyak menyuruh untuk toleransi. Ya. Akhirnya dia puji semua agama itu benar. Semua agama benar. Dia mau kasih percontohan perdamaian. Dia cuma kasih percontohan dari orang Yahudi, orang Nasara. Seakan-akan di agamanya tidak ada sama sekali. Ini orang-orang yang tidak paham agama. Tidak mengerti dari sudut agama. Tapi kalau dia paham dari sudut agama, maka dia akan ketahui bahwa di dalam agama ini itu terdapat keindahan dari segala sudutnya. Keindahan dari segala sudutnya. Ini yang sebenarnya tidak dipahami oleh sebagian manusia karena mereka ini kurang di dalam mempelajari dari ilmu agama. Kurang di dalam mendetailkan pembahasan-pembahasan. Jadi betul di dalam agama itu ada namanya kedalaman berpikir, jauh pandangannya, luas di dalam menatap. Tapi itu ada kaidah-kaidahnya. Untuk sampai ke sana ada ilmu-ilmunya. Ya. Bukan sekedar berucap saja. Menabrakkan agama dari sana sininya. Hanya mengikuti syahwat dan seleranya. Nah seperti itu. Orang yang bicara agama, dia harus berbicara sesuai dengan ketentuannya. Dan sesuai dengan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Karena itu jalannya para salaf itu jalan yang paling lurus, sudah teruji dari masa ke masa. Dan akan selalu menjadi pilihan satu-satunya. Jalan yang menyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jalan yang menggambarkan kebenaran. Karena lengkapnya mereka di dalam beragama. Iya. Makanya dilarang di sini watarkul jidal. Meninggalkan jidal. Jangan terlalu banyak mempertanyakan. Mendebat. Berikutnya yang kedua, wal mira. Menghindari mira. Iya. Menghindari mira. Mira itu dari kata al-imtira. Dari kata al-imtira. Artinya ada keraguan, ada sesuatu yang goncang, bercampur di situ. Itu yang disebut dengan mira. Oh, ya. Baik. Jadi mira itu ada dalam bentuk keraguan, tidak jelas, atau menyelisihi yang lain. Menyelisihi yang lain. Tapi mira ini kalau dari sudut istilah, dia itu lebih tajam daripada jidal. Ya, karena mira ini dia itu bentuknya adalah mencela ucapan yang lainnya. Mendebat tapi mencela ucapan yang lainnya dengan maksud ingin menunjukkan kekurangan-kekurangannya. Itu yang disebut dengan mira. Ya, karena itu bahasa mira ini kadang di penggunaannya itu banyak pada konotasi negatifnya. Walaupun sebenarnya tergantung konteksnya ya. Sebab ada ayat misalnya di surah Al-Kahfi, "Fala tumari fihim illa mira'an zahira." Jangan kalian bermira tentang Ashabul Kahfi itu kecuali kalau mira'nya tampak. Maksudnya debat juga maknanya, tapi kalau debatnya jelas, kalian ingin
menjelaskan salahnya pendapat orang yang menyelisihi kebenaran, itu nggak ada masalah. Itu boleh. Tapi mira ini juga banyak digunakan dalam komunikasi yang buruk. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mira'u fillah, al-mira'u fil Quran kufrun. Ya. Berdebat tentang Allah atau tentang Al-Quran itu adalah kekafiran. Itu adalah kekafiran. Baik. Jadi ini penyebutan tentang al-mira'. Penyebutan tentang al-mira'. Dan datang di dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anjuran-anjuran besar ya bagi siapa yang meninggalkan dari al-mira' ini. Siapa yang meninggalkan dari al-mira'. Ya. Bahkan di dalam hadits itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, ana zaimu baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Saya akan menjamin sebuah rumah di pinggir sorga bagi siapa yang meninggalkan mira' walaupun dia benar. Kalau dia berdebat, tidak ada manfaatnya walaupun dia benar, dia tinggalkan itu, maka dijamin untuknya sorga. Dijamin untuknya sorga. Demikian hadits Abu Umamah diriwayat Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi ini rincian ya terkait dengan al-jidal wal mira'. Sama dengan al-khusumat. Al-khusumat jama' dari khusumah. Khusumah itu artinya bermusuhan, bertikai, bertikai, berselisih. Ya, kalau khusumah itu lebih banyak kepada konotasi yang negatifnya kalau khusumah. Lebih banyak kepada konotasi yang negatifnya. Karena itu seorang muslim secara umum harusnya meninggalkan dari hal-hal yang buruk itu. Jidal, mira', dan khusumat. Karena pada hal yang masuk ke dalam tidak ada manfaatnya, berjidal terhadap ayat-ayat Allah, hadits Rasulullah, memperdebatkan hal yang sudah jelas, ini semuanya akan membawa kepada kesesatan waliyadzubillah. Kemudian yang keempat, upaya para as-salaf dalam menjauhkan umat ini dalam hal-hal yang membahayakan agamanya. Ini semua dilarang. Kenapa? Sebab ini hal yang membahayakan agama. Membahayakan agama. Iya. Itu kadang para penuntut ilmu itu, dia duduk di majelis guru, dia tidak pernah bertanya. Dia cuma duduk menyimak saja. Ada yang dia belum paham, dia berusaha memahami apa yang disampaikan oleh guru. Kalau dia belum begitu jelas, dia sabar sampai guru itu menjelaskan kembali di tempat lain. Sehingga dia bisa memahaminya lebih sempurna. Kalau ada yang sudah dia pahami, maka guru menerangkannya di tempat lain, akhirnya dia semakin paham. Semakin paham. Maka pintu taufik lebih dikuatkan untuknya. Lebih dikuatkan untuknya. Daripada dia banyak mendebat. Karena itu ada sebagian dari ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala, ada dua orang tabi'in. Dua-duanya berguru kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Tapi yang satunya itu penuh adab kepada Ibnu Abbas. Dan satunya lagi sering dia debat Ibnu Abbas. Maka yang sering mendebat ini lebih sedikit mendapat faedah dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Karena guru juga tabiatnya lihat murid, oh ini anak ini bandel memang. Anak ini bandel. Ya.
Gitu. Akhirnya dia juga malas ngajarin. Kan begitu ya, tabiat manusia. Tabiat manusia. Bersamaan dengan itu, kalau mereka ditanya tentang ilmu, dia jawab, dia terangkan. Dia terangkan tentang hal tersebut. Ya, maka hal-hal yang seperti itu ditinggalkan oleh seorang penuntut ilmu. Ya, saya sudah melalui ya fase-fase belajar dulu. Saya pernah banda juga ya belajar dulu. Jadi kadang Syekh Mukbil itu rahimahullah menyampaikan hal-hal dari sudut bahasa ya. Saya lihat ini kayaknya Syekh kurang tepat deh. Saya cari pembahasannya, saya tulis ke beliau. Kemudian saya sampaikan bahwa kayak begini. Syekhnya hanya tersenyum saya. Itu masa saya masih nakal-nakal itu. Ya. Pernah juga suatu hari Syekh bicara di majelis, kalian belajar saja kata Syekh. Gak usah sibuk-sibuk bantah sana sini. Tinggalkan tuh Salman Al-Auda, Safar Hawali, Robi bin Hadi, tinggalkan semuanya. Kata beliau. Kalian belajar saja. Jadi maksudnya Syekh, kalian jangan sibuk. Ya, beliau selalu menerangkan ya bahwa Salman Al-Auda, Safar Hawali itu ahlul bidah. Dan Syekh Robi dari ulama ahli sunnah. Beliau terangkan. Tapi dalam hal membantah seperti itu, kalian belum waktunya untuk itu. Belajar. Begitu maksud beliau. Setelah beliau bicara begitu, saya datang ke Syekh. Ya. Saya bilang, Syekh, kalau saya mau tahu kesesatannya Salman Al-Auda, Safar Hawali, saya tidak baca buku-buku Syekh Robi, bagaimana saya mengerti? Kata Syekh, kamu belajar saya, belajar. Dan subhanallah itu kalimat besar sekali ya untuk saya waktu itu. Ya. Saya belajar sama beliau, saya pun akhirnya tahu bahwa ini pendidik luar biasa. Dan memang mata saya belum pernah melihat sosok pendidik seperti beliau hingga hari ini. Jadi setelah saya belajar, saya bisa sendiri membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jelas ya, kalau antum baru belajar tiba-tiba mau masuk di urusan-urusan, kadang kepala antum belum bisa menampung itu, gimana bisa paham? Ini kadang sebagian penuntut ilmu ya piti-piti. Ya. Apalagi tukang komentar itu di internet. Cuma berani di internet saya. Nggak kelihatan wajahnya, nggak kelihatan sosoknya, sok pintar dengan pendapatnya. Ini yang repot ya. Makanya saya bilang kalau mau belajar hadir di majelis guru. Hadir langsung, jangan cuma dengar-dengar saya. Sebab itu banyak bahayanya. Mana setan yang bergentayangan lebih banyak lagi. Makanya ilmu itu ada jalannya, ada caranya. Dan alhamdulillah Allah beri taufik kepada saya dari awal saya belajar. Setelah saya salah seperti itu tadi, saya sudah mengerti saya salah. Makanya saya tobat dari hal itu dan saya tidak pernah mengulanginya lagi. Bersama guru-guru saya itu, pada hal yang lain, itu saya hanya bertanya, kalau memang bertanya pada hal-hal yang cocok saya bertanya saya. Iya. Dan saya juga alhamdulillah belajar bagaimana cara bertanya yang benar pada guru. Bertanya juga itu ternyata ada ilmunya. Nggak semua yang ada di kepala itu langsung meledak lisan mengucapkannya. Nggak bisa seperti itu. Bertanya itu harus dipikir. Bagaimana cara membahasakannya. Dipikir sebelumnya ini cocok ditanyakan atau tidak. Ya. Nah, itu semuanya dari etika-etika di dalam belajar dan menuntut ilmu. Itu ada ya di fikihnya para salaf. Karena itu dikasih bahasa di sana oleh penulis, bahasa indah. Wa tarkul jidali wal mira'i wal khusumati fid din. Meninggalkan jidal, mira, khusumat. Ya, berdebat di dalam agama. Baik, kemudian setelah itu di halaman 17 penulis rahimahullahu taala menjelaskan tentang mengusap di atas kedua sepatu. Kata beliau wal mashu 'alal khuffaini. Mengusap di atas kedua sepatu. Ini muncul lagi pertanyaan. Ini apa hubungannya dengan pembahasan akidah? Iya.
Baik. Jadi saya perlu beri satu pendahuluan ya untuk masuk memahami masalah ini. Perlu diketahui bahwa para ulama salaf rahimakumullahu taala kalau mereka berbicara tentang pembahasan akidah itu ada dua garis besar yang menjadi ukuran pembahasan mereka. Ada dua garis besar. Garis besar yang pertama, mereka menerangkan akidah seputar rukun iman yang 6. Pembahasan akidah terkait dengan rukun iman yang 6. Apa rukun iman yang 6? Nah, yang pertama, keimanan kepada Allah. Yang kedua, para malaikat. Yang ketiga, kitab-kitab. Yang keempat, para rasul. Yang kelima, keimanan kepada hari akhirat. Dan yang keenam, keimanan kepada takdir yang baik dan buruk. Ini namanya rukun iman yang 6. Karena itu ada di buku-buku akidah salaf. Penjelasan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Karena ini terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun buku-buku akidah salaf di generasi abad kedua, ketiga, dan keempat, kebanyakan pembahasannya di tauhid asma wa sifat. Kenapa? Sebab penyimpangan yang terjadi di keimanan kepada Allah, yang pertama kali muncul penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat. Makanya mereka banyak mengkaji di seputar itu. Nah, di abad kelima, keenam, dan seterusnya mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan di tauhid uluhiyah. Maka mulailah muncul buku-buku khusus tentang meluruskan penyimpangan di tauhid uluhiyah. Jelas ya? Tapi itu semuanya akidah terkait dengan keimanan kepada Allah. Keimanan kepada para malaikat jelas, kitab-kitab juga jelas. Termasuk di dalamnya pembahasan tentang Al-Quran. Iya. Termasuk juga akan datang pembahasan Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Ini keimanan kepada Al-Quran dari sudut kitab, dan juga ada kaitannya dengan pembahasan tentang Allah. Dari sudut Al-Quran itu adalah firman Allah, dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian ada pembahasan terkait dengan para rasul. Maka dijelaskan dari kedudukan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak-hak beliau, khususan beliau, dan seterusnya. Terus ada pembahasan tentang keimanan kepada hari akhirat. Makanya di buku-buku akidah itu ada pembahasan tentang alam kubur. Karena kubur bagian dari akhirat. Ada pembahasan tentang hari kebangkitan. Ada pembahasan tentang pada mahsyar, tentang syafaat, tentang telaga, tentang as-sirat, tentang timbangan, hisab, ya, surga dan neraka. Itu ada pembahasannya. Karena ini semuanya dicantumkan di dalam buku akidah terkait dengan keimanan kepada hari akhirat. Pembahasan khusus tentang takdir. Nah, ini garis pembahasan yang pertama. Para ulama menjelaskan apa? Akidahnya. Jadi ada kaitannya dengan 6 rukun iman. Garis besar yang kedua itu ada kaitannya dengan pokok-pokok pembahasan yang merupakan ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Iya. Makanya kalau orang belajar akidah salaf itu dari sebab ketegaran di atas sunnah. Sebab dia nanti akan bisa membedakan mana jalannya ahli sunnah dan mana jalannya ahlul bidah. Dia mampu membedakan. Sebab akidah memang diterangkan oleh para ulama, salah satu garis besar pembahasan adalah untuk membedakan mana jalan ahli sunnah dan mana jalannya apa? Ahlul bidah. Makanya pada hal-hal yang merupakan ciri ahli sunnah, mereka terangkan. Seperti misalnya ketaatan kepada pemerintah. Seperti misalnya kecintaan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Padahal ini bukan terkait dengan rukun iman yang 6. Tapi ini pembahasan keimanan dari akidah pembeda
antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Makanya masuk juga disebutkan sebagian pembahasan fikih. Karena di pembahasan fikih itu merupakan ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Di akidah Qutaibah ini ada dua pembahasan fikih beliau masukkan di sini. Satu ini pembahasan mengusap di atas kedua sepatu, dan akan datang satu lagi pembahasan tentang hukum rajab. Pembahasan tentang hukum rajab. Karena di dua pembahasan ini orang-orang Khawarij menyelisihi. Jadi ini di pembahasan Mash al-Khuffain, ini bantahan terhadap dua kelompok. Kelompok Khawarij dan kelompok kelompok Khawarij dan kelompok Syiah. Jadi orang Syiah itu kalau dia berwudu, dia tidak mengusap di atas sepatu. Tapi kakinya langsung yang dia usap. Kakinya langsung yang diusap. Kalau orang-orang Khawarij, dia ingkari mengusap di atas sepatu, tidak boleh. Dan itu dari kesesatan mereka. Jadi karena itu terjadi di masa Imam Qutaibah. Dan itu cirinya ahlul bidah. Adapun ahli sunnah, mereka mengusap di atas sepatu. Makanya beliau sebutkan di buku apa? Akidah ini. Dan ini beliau ambil dari kesepakatan para ulama. Ingat ya, beliau hanya belajar menyampaikan dari para imam hal-hal yang mereka sepakati dalam pembahasan. Ini berjalan di tengah para ulama rahimahumullahu ta'ala. Baik, ini poin yang pertama ya, seputar penyebutan sebagian pembahasan fikih yang terkandung dalam buku-buku akidah. Saya sudah jelaskan kenapa ada pembahasan ini di sini. Kemudian yang kedua, keterkaitan mengusap di atas sepatu dengan akidah as-salaf. Ini juga saya sudah uraikan tadi ya. Apalagi mengusap di atas dua sepatu itu hal yang disepakati oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tidak ada silang pendapat di tengah para ulama. Ada dulu yang menukil dari 3 orang sahabat, mereka tidak mengusap di atas kedua sepatu. Tapi telah syah juga dari 3 orang sahabat ini, dia rujuk dari pendapatnya karena belum sampai kepadanya hadits-hadits. Ya, maka berubahlah menjadi kesepakatan. Hadits-hadits yang menjelaskan bahwa Nabi mengusap di atas kedua sepatunya itu datang dalam puluhan riwayat. Ada yang menyebutkan 70 sahabat yang meriwayatkan. Ada yang menyebut lebih daripada itu. Ada yang menyebut lebih daripada itu. Ya. Baik. Ini maksud mengusap di atas kedua sepatu. Adapun rincian bagaimana mengusap di atas kedua sepatu itu adanya di pembahasan fikih. Bagaimana ketentuannya, apa yang dimaksud mengusap di atas kedua sepatu, apa makna khuf, apakah ada selain khuf yang boleh diusap. Itu urusannya di pembahasan fikih. Bukan di sini kita menjelaskannya. Cuma kadar sunnahnya itu, ini juga yang perlu saya ingatkan di sini. Kadang kita sudah tahu ini disunnahkan ya. Dan dulu menjadi ciri ahli sunnah. Mengusap di atas kedua sepatu. Tapi kadang kita kurang untuk melakukan ini. Nah itu kalau ditanya yang mana yang lebih afdal? Seseorang itu mencuci kakinya langsung atau mengusap di atas kedua sepatu? Maka para ulama berkata kalau dia sedang tidak beralas kaki, kakinya tidak pakai sepatu, afdalnya dia cuci. Tapi kalau dia sedang bersepatu atau dia pakai kos kaki semisal dengannya, maka afdalnya dia usap di atas kos kakinya atau di atas sepatunya. Itu afdalnya supaya diamalkan sunnah. Diamalkan sunnah. Kadang-kadang sunnah itu perlu kadang-kadang kita amalkan. Iya. Kalau misalnya dari hadirin sekalian di sini belum pernah dia mengusap di atas kedua sepatunya, maka sekali-sekali pakai di rumah. Pakai di rumah. Kemudian waktu sholat sunnah dia usap di atas kos kakinya atau di atas sepatunya atau di atas khufnya. Khuf itu lebih sederhana ya. Karena khuf itu terbuat dari kulit. Ya bisa dipakai di rumah. Biasanya dipakai di tempat-tempat dingin ya. Musim-musim dingin. Dipakai nanti diusap di atasnya. Supaya seorang itu mengamalkan sunnah. Dan biasa juga di aktivitas kerja. Kalau memang seorang keluar kantor dia pakai kos kaki.
Begitu waktu sholat dia mau wudhu, dia wudhu saja, dia usap di atas kos kakinya. Maka dia sudah mengamalkan apa? Mengamalkan dari sunnah tersebut. Baik. Berikutnya di halaman 18 kata penulis rahimahullahu taala, wal jihadu ma kulli khalifatin jihadul kuffar laka jihaduhu wa alaihi syarruhu. Ya, ini kewajiban berjihad bersama penguasa. Baik, beliau di sini masuk ke dalam ciri pembeda antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Ini pembahasan memang membedakan ya antara ahli sunnah dan ahlul bidah dari masa dahulu. Dari masa dahulu. Ya. Ada pembahasan-pembahasan terkait dengan kekhususan pemerintah. Kedudukan pemerintah, hak-haknya, dan tugas-tugas khusus baginya. Itu dibahas oleh ahli sunnah dari masa ke masa. Karena terlalu banyak ahlul bidah yang menyelisihi hal ini. Bahkan kata sebagian dari as-salaf rahimahumullahu ta'ala, ya, mabtada ahadun bid'atan illa wa yaras sayf. Tidaklah seorang itu berbuat sebuah bid'ah atau jatuh di dalam bid'ah, pemikiran apapun, kecuali pasti dia akan berpendapat bolehnya kudeta terhadap pemerintah. Pasti dia akan berpendapat bolehnya kudeta terhadap pemerintah. Itu kelihatannya dari ahlul bidah. Ya, mungkin secara fisik dia bukan orang yang mengangkat senjata ke pemerintah secara fisik. Tapi secara lisan, iya. Dia orang yang mengajak untuk membangkang kepada pemerintah, kudeta terhadapnya, dan tidak taat kepadanya dalam hal yang ma'ruf. Jelas ya? Makanya ahli sunnah itu mengingatkan tentang prinsip yang agung ini. Dasar di dalam hal ini. Ini Imam Qutaibah rahimahullah menukil dari kesepakatan ulama salaf yang beliau dapatkan dari para a'immah. Kata beliau rahimahullah, wal jihadu ma'a kulli khalifah. Jihad bersama khalifah. Khalifah manapun. Ya. Bersama setiap khalifah. Ini bahasanya ya, perhatikan bahasa khalifah ya. Ini Imam Qutaibah ini wafat pada tahun 240 Hijriah. Beliau itu sudah melewati masa-masa pemerintahan banyak. Dalam sejarah umat Islam itu sudah ada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Setelah itu masuk di masa pemerintahan Bani Umayyah. Dan penulis ini masuk di masa pemerintahan Bani Abbas. Pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abbas itu masih beliau hitung sebagai khalifah semuanya. Dengan bahasa apa? Khalifah. Sebab kata khalifah itu dipakai oleh para ulama untuk dua makna. Makna yang pertama, khalifah bermakna kepala negara yang memimpin seluruh kaum muslimin di penjuru dunia. Itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua, khalifah dipakai untuk kepala negara yang memimpin dari wilayah-wilayah kaum muslimin yang dipimpin oleh kepala negara. Kepala negaranya disebut khalifah juga. Walaupun wilayah kaum muslimin banyak. Sudah berpecah-pecah wilayahnya, tapi mesti disebut khalifah. Masih disebut khalifah. Jelas ya? Nah ini bahasa dipakai oleh penulis di sini, dipakai pula oleh Imam Syafi'i, dan dipakai oleh yang lainnya. Jelas ya? Makanya kepala negara, termasuk di masa sekarang, setiap kepala negara kaum muslimin itu bisa disebut khalifah. Bisa disebut sebagai apa? Khalifah dari sudut penamaan. Itu berjalan di tengah para as-salaf rahimahumullah. Iya. Nah itu kadang kalau ada yang membahasakan pemerintah bisa disebut khalifah,
Ada sebagian orang heran, kok bisa Pak Presiden Jokowi dibilang khalifah? Ya. Nah, itu herannya antum sudah tahu ya, heran sebabnya itu saya sudah terangkan. Cuma ada dua, kalau tidak jahil, hawa nafsu. Cuma dua. Itu banyak dari orang jahil, kadang dari ahlul bidah. Kadang dari ahlul bidah. Jelas ya, orang-orang jahil tidak punya ilmu, ya diajari. Baca buku-buku seperti ini, dari buku-buku akidah as-salaf. Maka akan tahu bagaimana penggunaan-penggunaan mereka terhadap kalimat-kalimat syar'i di masa mereka. Adapun seperti Hizbut Tahrir misalnya, Ikhwanul Muslimin, itu karena hawa nafsu. Ya, mereka ini orang sesat pemahamannya. Dianggap khalifah itu cuma satu. Kepala negara yang memimpin seluruh dunia, cuma itu yang namanya kepala negara. Makanya mereka ini mirip orang-orang Syiah. Yang cuma menganggap ya, khalifah itu cuma satu saja. Yang memimpin seluruh dunia. Dan itu adalah kejahilan. Ya, menyelisih kesepakatan ulama. Karena telah dinukil kesepakatan para ulama bahwa kaum muslimin dengan berbagai wilayahnya dan setiap wilayah dipimpin oleh kepala negara masing-masing, itu mereka sepakat kedudukannya sama dengan kepala negara. Kalau dia memimpin seluruh dunia, sama kedudukannya dengan khalifah. Itu tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Dinukil kesepakatan banyak di tengah para ulama dalam hal itu. Cuma ini orang-orang seperti yang saya katakan tadi, kadang dia tidak belajar, jahil. Dan kadang tahu tapi mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Makanya kalau seorang itu belajar dari buku-buku akidah salaf, hatinya itu menjadi tenang. Sebab ini bahasa imam ya, yang mengetahui ucapan para as-salaf, para imam, dia nukil kesepakatan. Dia pakai bahasa ini, jihad bersama setiap khalifah. Dan ini kalimat bukan dia ucapkan untuk manusia di masanya saja. Ini keyakinan beragama diwariskan dari masa ke masa. Artinya bahwa istilah khalifah ini tetap akan dipakai untuk kepala negara yang memimpin kaum muslimin walaupun datang di masa-masa setelahnya. Iya. Baik. Jadi ini terkait dengan masalah kalimat yang dipakai oleh penulis di sini, bahasa khalifah. Saya poinkan ada 3 pembahasan di sini. Pembahasan yang pertama tentang syariat jihad. Pembahasan yang kedua jihad bersama penguasa. Dan pembahasan yang ketiga, kejelekan penguasa tidak mempengaruhi pensyariatan jihad. Tidak mempengaruhi pensyariatan jihad. Baik. Adapun syariat jihad itu Nabi SAW yang menancapkan benderanya. Dan Nabi SAW yang memasang dari bendera-bendera perang. Dan Nabi SAW yang memberi contoh jihad itu dengan lisannya, dengan perbuatannya. Dan beliau yang mengatakan bahwa beliau juga yang memberi isyarat-isyarat dalam hadits-haditsnya bahwa jihad itu akan berjalan hingga hari kiamat. Dan akhir dari jihad umat Islam adalah memerangi Dajjal. Memerangi Dajjal. Jelas ya? Itu datang di dalam sebagian riwayat. Iya. Afwan. Datang dalam sebagian riwayat bahwa akhir dari orang-orang Khawarij itu adalah keluar bersama mereka Dajjal. Keluar bersama mereka Dajjal. Dan orang-orang Khawarij ini diperintah oleh Nabi untuk diperangi. Berjihad melawan mereka. Itu akan berlangsung hingga hari kiamat. Menunjukkan bahwa jihad akan berlangsung hingga hari kiamat. Ya, karena itu ditegaskan oleh banyak ulama bahwa jihad akan datang. Ya, akan datang hingga hari kiamat. Maka di sini dibahasakan jihad bersama setiap khalifah. Jihad bersama setiap khalifah. Jihadnya apa? Syariat jihad itu dikatakan jihadul kufar. Jihad terhadap orang-orang kafir. Ini bahasa beliau di sini maksudnya jihad secara fisik. Jihad secara apa? Secara fisik. Adapun jihad dengan lisan
dengan hujjah dan argumen, jihad melawan syaitan, itu hal yang dimaklumi. Semua orang memakluminya. Tapi yang banyak diselisihi oleh ahlul bid'ah itu terkait dengan masalah jihad melawan orang kafir secara fisik. Ahlul bid'ah menyelisihi itu. Ya. Mereka menghilangkan jihad bersama pemimpin kalau pemimpinnya fajir. Pemimpinnya orang yang zalim. Katanya tidak boleh berjihad bersama mereka. Maka ini yang dibantah. Dibantah di sini oleh penulis. Bahwa jihad bersama penguasa. Siapapun penguasanya. Bagaimana akan datang nanti di sini. Diterangkan tentang berjamaah. Berjamaah itu bersama setiap pemimpin. Yang baik maupun yang fajir. Pemimpin yang baik, yang lurus. Maupun yang fajir. Banyak berbuat dosa, berbuat kezaliman. Iya. Tetap kebersamaan bersama mereka. Baik. Jadi kalau mudahnya untuk dipahami, bahwa jihad itu kalau dari sudut pengertian, itu Ibnul Qayyim menyebutkan jihad ada 13 tingkatan. 13 tingkatan ini kembali kepada 4 hal. Yang pertama ada jihad melawan diri sendiri. Yang kedua ada jihad melawan syaitan. Ada jihad terhadap kaum munafikin. Dan ada jihad terhadap orang-orang kafir. Ini 4. Dari 4 ini bercabanglah 13 tingkatan jihad. Jihad melawan diri sendiri misalnya ada 4. Jihad terhadap diri supaya dia belajar itu jihad juga namanya. Jihad terhadap diri supaya dia beramal dengan ilmu itu jihad kedua. Jihad terhadap diri supaya dia berdakwah dengan apa yang dia ketahui itu jihad juga. Jihad dalam bersabar pada 3 hal itu jihad juga. Jadi 4 tingkatan jihad khusus terkait dengan diri sendiri. Jihad terhadap syaitan misalnya, itu terbagi 2. Ada jihad meninggalkan syahwat, dan ada jihad menjauhi syubhat. Karena syaitan senjatanya menyerang manusia memang cuma 2. Kalau bukan syahwat, syubhat. Syaitan. Syahwat itulah yang membuat orang jatuh dalam dosa, maksiat. Syubhat itu yang membuat orang rancu dalam agamanya, keliru dalam beragama. Nah ini senjata syaitan dari arah syubhat ini, itu senjata andalannya. Senjata paling topnya. Dan dia paling sukai. Dia paling sukai. Karena orang kalau jatuh dalam maksiat, itu gampang. Dia kembali rujuk. Karena dia tahu dirinya berdosa. Pezina itu, tidak ada yang pernah bilang pezina itu dirinya benar. Pezina itu tahu dirinya berdosa. Tapi kalau pelaku bid'ah, iya, semuanya merasa dirinya benar. Makanya sulit bertobatnya. Makanya syaitan lebih senang pelaku bid'ah daripada apa? Pelaku maksiat. Bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat itu menurut sunnah dan kesepakatan ulama. Tidak ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Iya. Nah ini kalau dari sudut pembahasan kita pernah uraikannya di dalam kitab Fadlul Islam. Buku itu yang paling indah menjelaskan tentang perbandingan antara Islam dan bid'ah, bahaya bid'ah dan selainnya. Walaupun insyaallah ta'ala nanti saya akan terangkan beberapa pembahasan seputar bid'ah di waktu-waktu atau di materi yang akan datang. Kita ada 3 buku di sini ya, 3 akidah. Baik. Jadi maksudnya di sini bahwa jihad melawan syaitan ada dari arah melawan dia supaya kita jauh dari mengikuti syahwat, dan ada melawan syaitan supaya kita jauh dari syubhat. Jihad terhadap munafikin, terhadap orang-orang kafir itu ada beberapa tingkatan. Ada dengan lisan, ada juga dengan hati, dan ada juga dengan fisik. Jihad secara fisik. Nah, di sini penulis ketika menjelaskan jihad ini, beliau langsung katakan jihad terhadap orang kafir. Langsung beliau fokuskan jihad secara fisik. Sebab ini yang ahlul bidah banyak melisihi di dalamnya.
keliru padanya. Makanya dari ciri ahli sunnah, itu pembahasan yang kedua, jihad bersama penguasa. Dari ciri ahli sunnah, mereka tidak melakukan jihad apapun kecuali dengan dipimpin oleh kepala negara. Dan ini tidak ada silang pendapat di tengah ahli sunnah. Apakah pemimpinnya pemimpin yang salih atau sebaliknya pemimpin yang talih? Pemimpin yang baik atau pemimpin yang fajir? Pemimpin yang adil atau pemimpin yang zalim? Sepanjang dia pemimpin, dia mengajak jihad melawan orang kafir, maka kita disyariatkan jihad bersama pemimpin. Syariatkan jihad bersama pemimpin. Itu masuk di dalam keumuman ayat-ayat untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, dan masuk di dalam keumuman hadits-hadits yang menjelaskan mendengar dan taat kepada pemerintah. Dan secara khusus datang di dalam hadits Rasulullah SAW penegasan tentang hal tersebut. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi." Sesungguhnya seorang imam, seorang kepala negara itu adalah junnah. Dia adalah perisai, tameng. Harus dilakukan peperangan di belakangnya. Itu nas tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada perang kecuali di belakang kepala negara. Dan di dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idastumfirtum fanfiru." Kalau kalian dipanggil oleh kepala negara untuk berperang, maka ikutlah berperang. Apabila ada panggilan dari kepala negara. Jelas ya? Maka dari sini tampak bahwa jihad yang disyariatkan itu harus dipimpin oleh kepala negara. Jihad melawan orang-orang kafir. Karena itu keliru yang mengajak jihad-jihad tanpa izin dari kepala negara, atau tanpa dipimpin oleh kepala negara, atau tanpa diwakilkan oleh kepala negara. Dan itu tidak berjalan di sirahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Karena itu di Mekah itu terjadi berbagai kezaliman. Tidak pernah ada ceritanya itu Abu Bakar atau Umar, ya, ayo kita berjihad menghadapi orang kafir, diajak sahabat yang lain. Tidak ada. Sebab mereka harus minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu tidak diperintah berjihad di fase Mekah. Bahkan dilarang. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tidakkah engkau melihat orang yang dulunya di Mekah diperintah kepada mereka, tahan tangan-tangan kalian. Jangan berjihad dengan tangan. Tapi tegakkan sholat, keluarkan zakat. Jelas ya? Bahkan ketika di perjanjian Hudaybiyah, ini sudah fase Mekah ini. Sudah ada syariat jihad. Jumlah para sahabat 1.300-an orang lebih. Dihadang oleh kaum musyrikin belasan ribu orang. Tidak boleh masuk Mekah. Maka Nabi pun menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Di antara butir kesepakatannya, gencatan senjata selama 10 tahun. Terus Nabi dan para sahabat belum boleh masuk Mekah tahun ini, tahun depan. Baru boleh mereka haji. Terus kalau ada dari umat Islam di Mekah masuk Islam, lari ke Madinah, maka wajib diserahkan ke Mekah. Itu diterima semua oleh Nabi. Butir kesepakatan itu. Sampai Umar berkata, "Ya Rasulullah, bukankah kalau kita berperang, yang mati di tengah kita, mati syahid, dan yang mati di antara mereka masuk neraka?" Kata Nabi, "Ya." Terus kata Umar, "Lima naqbalud daniyah fi dinina." Kenapa kita menerima kehinaan dalam agama kita? Kenapa butir-butir itu kita terima? Itu kan menekan kita. Kata Nabi SAW, "Saya ini diperintah oleh Allah seperti itu, hai Umar." Puas Umar. Datang dia ke Abu Bakar As-Siddiq.
radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar Siddiq berkata, wahai Umar, dia itu Nabi Allah. Demikian dia diperintah. Itu hebatnya Abu Bakar ya. Selalu lebih tinggi di atas Umar. Di banyak keadaan. Ya. Maka Umar pun setelah itu selalu berpesan. Setelah kejadian itu dan menyesalinya. Tentang jangan kalian bersandar pada pendapat kalian. Curigai pendapat kalian. Nah, beliau selalu kisahkan bagaimana salahnya beliau dulu. Dan setelah Hudaybiyah itu turun ayat, Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguhnya kami telah membukakan untuk kamu kemenangan yang sangat terang. Itu dihitung kemenangan malah. Dihitung kemenangan. Nah, di situ ada fikih politik kenegaraan namanya. Bahwa perbuatan kepala negara itu kadang rakyatnya itu memahami, wah ini kepala negara ini kok berbuat gini, buat gini. Dia kadang nggak tahu ceritanya. Jelas ya, sama dengan pendapat Umar waktu itu. Tapi Nabi SAW menganggapnya itu adalah hal yang terbaik untuk umat Islam. Bahkan Allah memerintahnya dengan hal itu. Bahkan turun ayat menyebut itu kemenangan yang jelas. Ya, sebab dari mengalah sedikit itu akan menyebabkan umat Islam menang. Lebih besar lagi. Nah, itu politik kenegaraan namanya. Makanya ini banyak dari dai-dai ini tidak tahu diri. Lalu saja mau masuk urusan-urusan politik, tidak tahu politik dalam sudut agama, dia tidak tahu pula realnya di tengah para peminta apa yang terjadi. Dia tidak punya teorinya secara ilmu bagaimana politik syar'i itu, dan dia tidak punya juga kenyataannya di tengah pemerintahan apa yang tidak terjadi. Setelah itu, Masya Allah jago sekali komentar. Itu letak kesalahan. Makanya tidak ada itu orang-orang yang berilmu itu masuk di dalam urusan-urusan politik kenegaraan. Sebab dia tahu bahwa itu ada wewenang tertentu. Iya. Dia punya ilmu pun, dia tahu tentang politik syar'i, dia dalami semua buku-bukunya. Kalau dia tidak dilibatkan oleh pemerintah di dalam perkara itu, maka dia tidak halal untuk berbicara dalam hal itu. Nah, itu dari konsekuensi ilmunya di dalam hal tersebut. Jelas ya? Maka ini urusan-urusan yang seperti ini akan kuat seorang itu kalau dia baca akidah para as-salaf. Ini akidah ini teruji ya dari masa ke masa. Sebab orang yang berpegang dengan akidah salaf ini itu berlalu berbagai kisru, golakan, ya, peperangan terkait dengan politik, kenegaraan. Tapi para ulama salaf akidahnya sama saja. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Jihad bersama pemerintah. Dia akan datang al-jamaah, kesatuan bersama pemerintah. Akan datang nanti Imamul Bukhari sebutkan masalah mendoakan pemerintah. Didoakan kebaikan. Tidak ada dirinci oleh Al-Bukhari. Oh itu kalau pemerintahnya tidak zalim. Tidak ada juga rincian. Oh itu kalau pemerintahnya zalim terbagi dua. Ada pemerintah besar, pemerintah kecil. Dari mana dia dapat seperti itu? Bikin akidah dari kantongnya sendiri. Nah, itu pentingnya seorang belajar dari akidah salaf. Supaya jangan jatuh di dalam musibah-musibah ucapan seperti itu. Iya. Jadi ini penting ya seorang mempelajari dari akidah ahli sunnah. Itu akan meneguhkannya di atas sunnah. Dan seorang teguh di atas sunnah itu kebaikannya besar sekali. Kebaikannya besar. Sebab itu artinya dia ikuti jalannya Nabi SAW. Dia ikuti jalannya para sahabat. Dia ikuti jalannya para imam. Dia ikuti jalannya para imam. Dan siapa yang selalu mengikuti jalan Nabi, jalan para sahabat, para imam, itu pasti akan dikumpulkan bersama mereka di surga. Sebab itu bukti kecintaan. Kecintaan itu dengan mengikuti jalan, bukan sekedar ucapan saja. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau memang kalian cinta kepada Allah, ikuti saya, kata Nabi Muhammad SAW. Jelas ya? Nah, kalau seorang sudah benar mengikuti Nabi, sudah benar cintanya, maka Nabi telah berkata, Al-mar'u ma'man ahabba. Seorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Bersama siapa yang dia cintai. Makanya dari keindahan seorang belajar akidah salaf itu,
Dia itu selalu bersama, hidupnya itu selalu bersama Nabi, bersama para sahabat, bersama seluruh para ulama ahli sunnah. Dalam kebersamaan, kecintaan kepada mereka. Supaya terjaga hati itu. Akan lewat nanti pembahasan para sahabat. Cinta kepada para sahabat Nabi. Selalu mencintainya. Dia baca buku-buku akidah. Selalu terperbaharui. Kalau di masa sekarang selalu diupdate ya. Kayak program saya diupdate. Tapi itu dia refresh. Selalu dia perbaharui. Cintanya kepada para sahabat. Dihitung. Bagaimana kecintanya kepada para sahabat. Nah, itu hal-hal yang seperti itu yang menyebabkan seorang itu dikumpulkan bersama Nabi dan para sahabatnya di sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keteguhan berpegang dengan sunnah itu besar sekali artinya. Besar sekali maknanya. Jadi jihad itu disyariatkannya bersama dengan penguasa, bersama dengan pemerintah. Tidak boleh ada yang menyuruh jihad terus dia suruh dirinya sendiri. Iya. Seperti entom lihat ya, macam-macam orang belakangan ini ya. Cuman arah pemikiran itu gampang. Ya. Nah itu saya pernah buat ceramah ya. Perbedaan antara dai sunnah dan dai bidah. Ya, ada 10 poin saya sebutkan. Salah satu poinnya di pembahasan jihad. Pembahasan jihad. Sebab ini ciri yang membedakan antara ahli sunnah dan ahli bidah. Sederhana di situ. Ada yang kadang sederhana begini. Ada kejadian terjadi menimpa umat Islam di luar negeri. Ya. Terus dia ajak manusia untuk pergi berjihad ke sana. Itu kan halus, ini saudara kita terdolimi, harus kita berjihad. Ya. Paling tidak kita berjihad bantu mereka dengan donasi, tapi bahasanya jihad. Ingat ya, ini prinsip ahli sunnah. Jihad itu harus dipimpin oleh kepala negara. Dipimpin oleh kepala negara. Ya kalau ingin mengajak jihad ke tempat-tempat yang umat Islam terdolimi, seperti yang di belakangan ini populer ya, ke Palestina misalnya, itu orang Indonesia hanya disyariatkan berjihad, berangkat ke sana sebagai jihad kalau diizinkan oleh kepala negara. Memang presiden yang mengizinkan, membentuknya. Nah, itu baru jihad namanya. Kalau tidak, maka itu tidak disebut jihad. Ya. Jihad itu ada fikihnya. Bukan sembarangan ya ketika negara mendukung. Itu ada pertimbangan-pertimbangan besar di belakangnya. Karena itu Nabi SAW tidak mengumumkan jihad dan beliau di Mekah. Di fase Medina jihad itu 4 tahapan. 4 tahapan jihad. Itu politik kenegaraan. Dan itu bukan urusan orang per orang. Itu bukan urusan rakyat. Kalau dia masuk dalam ilmu itu bukan urusan alim ulama secara khusus. Tapi itu urusan pemerintah. Urusannya pemerintah. Karena itu dari syarat jihad itu bersama dengan penguasa. Jelas ya? Baik. Saya sudah sebutkan tadi pendalilan-pendalilan untuk hal itu. Kemudian pembahasan yang ketiga di sini dikatakan kejelekan penguasa tidak mempengaruhi pensyariatan jihad. Jadi kalau ada penguasa yang zalim, penguasa yang fajir, penguasa yang semena-mena, tapi dia mengajak untuk berjihad. Dan jihad itu benar secara syar'i. Benar secara syar'i. Dia mengajak, maka kita disyariatkan ikut berjihad bersamanya. Laka jihaduhu wa alaihi syarruhu. Kata para imam yang dinukil oleh Imam Qutaibah di sini, untuk engkau pahala jihadnya, sedangkan kejelekannya terhadap dirinya sendiri. Kejelekannya terhadap dirinya sendiri. Itulah keindahan di dalam beragama. Pada hal-hal yang merupakan kebersamaan. Baik. Setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala berpindah menjelaskan tentang kewajiban berjamaah. Di halaman 19 dari buku panduan, kata beliau wal jama'atu ma kulli barrin wa fajirin. Yani al-jum'atu wal idain. Kata beliau berjamaah bersama setiap pemimpin yang baik maupun fajir. Bersama setiap pemimpin
yang baik maupun yang fajir. Yaitu sholat Jumat dan 2 Id. Sholat Jumat dan 2 Id. Saya poinkan di sini ada 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama, makna al-jamaah. Penulis di sini memasukkan makna jamaah mencakup 2 makna. Jamaah dengan 2 makna. Makna yang pertama adalah makna umum. Iya. Makna umum. Jamaah bermakna di mana umumnya itu untuk jamaah itu ada 2 maknanya. Makna yang pertama, dia bersama dengan kebenaran. Bersama dengan kebenaran. Karena itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Itulah yang dikatakan berjamaah, orang yang mengikuti jalannya Nabi dan para sahabat. Karena itu ketika Nabi SAW mengabarkan tentang perpecahan umat, beliau katakan kulluhum finnar illa wahida. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Siapa satu yang selamat itu? Kata beliau al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Itu riwayat yang paling kuat di banyak riwayat. Datang dalam sebagian riwayat penafsiran lain, dan ini dihasankan oleh para ulama. Nabi berkata, hum ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka ini adalah orang yang berada di atas jalan yang saya dan para sahabatku berada di atasnya. Ini jamaah bermakna jemaah kebenaran. Jalannya Nabi dan para sahabat. Dan jalannya para a'immah dalam agama. Dan disebut dengan bahasa as-sawadul a'zam. Barisan terbesar di tengah umat. Sebab dahulu itu dikatakan sawadul a'zam itu para sahabat. Ya, kalau misalnya ada bikin bid'ah baru, itu dikatakan ini menyelisih sawadul a'zam, menyelisih para sahabat, umat Islam. Baik, mana jemaah yang kedua, di mana umumnya, jemaah bermakna umat Islam dipimpin oleh kepala negara. Umat Islam dipimpin oleh kepala negara. Iya. Umat Islam dipimpin oleh kepala negara. Ini datang dalam penafsiran Ibnu Jarir dan selainnya. Dan ini yang masuk di dalam banyak riwayat dari Nabi SAW seputar makna jamaah. Makanya ketika Hudzaifah bin Yaman mendengar dari Nabi perpecahan-perpecahan dan fitnah-fitnah yang terjadi di tengah umat, maka Hudzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, fama ta'muruni in adrakani dalik?" Apa yang engkau perintah kepadaku kalau saya didapati oleh hal tersebut? Kata beliau, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kata beliau, kamu berkomitmen kepada jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Maksudnya kepala negara. Jemaah kaum muslimin artinya umat Islam dipimpin oleh kepala negara. Iya. Maka itu yang datang di dalam banyak riwayat. Seperti riwayat yang mengancam. Wa man faraqal jama'ata qida shibrin mata mitatan jahiliyah. Siapa yang berpisah dari jamaah walaupun sejengkal, kemudian dia mati, maka matinya dalam mati jahiliyah. Matinya dalam mati jahiliyah. Ya. Jadi kita ini, kalau misalnya seperti ini dalam sebuah negara kita, dipimpin oleh kepala negara kita seorang muslim, maka kita ini sedang berjamaah namanya. Alhamdulillah. Kita di atas jamaah. Dan itu nikmat, harus kita pahami ya, bahwa kita sedang berjamaah. Nah, kita komitmen bersama jemaah ini. Inilah yang dikatakan oleh beliau dengan makna umum ini, kata beliau, wal jama'atu ma kulli barrin wa fajir. Berjamaah bersama setiap pemimpin yang baik maupun yang buruk. Jemaah di mana umum, ada jemaah dengan makna khusus. Jemaah bermakna jemaah sholat Jumat, sholat Id. Jemaah bermakna sekelompok orang. Itu makna jemaah juga ya, tapi bermakna
lebih terbatas lagi, lebih khusus. Makanya ditafsirkan di sini di belakangan dari bentuknya, yakni al-Jum'at wal Jamaah, yaitu Jumat dan sholat Id. Ya, baik. Jadi makna Jumat saya sudah terangkan. Yang kedua, kewajiban untuk bersama jamaah. Ini hadits-hadits tentang kewajiban bersama al-jamaah banyak sekali dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ya. Sebab ini prinsip-prinsip dasar. Prinsip dasar. Diterangkan di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpeganglah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Jangan kalian berpecah belah. Banyak yang menafsirkan dengan hablillah itu adalah berpegang dengan jemaah. Berpegang dengan jemaah. Iya. Kemudian telah datang juga dari Nabi SAW atau di dalam Al-Quran juga dikatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Sungguhnya ini jalanku yang lurus, ikuti jalan itu. Itu jalan jamaah namanya. Jangan kalian ikuti as-subul, jalan-jalan ini ditafsirkan oleh bagian as-salaf sebagai bid'ah, hawa nafsu. Iya. Bid'ah, hawa nafsu. Pada ayat yang lain, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Ya, sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka bergolongan-golongan, engkau Nabi Muhammad termasuk dari mereka. Kata Al-Baghawi rahimahullah, hum ahlul bid'ah wal ahwa. Mereka adalah ahlul bid'ah dan ahwa. Jangan ikut sama mereka. Jelas ya? Jadi ini pendalilan yang menunjukkan kemestian ikut di atas jamaah. Bersama dengan jamaah. Dengan dua maknanya. Jamaah bermakna jamaah kebenaran. Dan jemaah bermakna umat Islam dipimpin oleh kepala negara. Salah syah dari Nabi SAW dari banyak riwayat, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun la yagillu alaihinna qalbu imri'in muslim." Ada 3 perkara yang hati seorang muslim itu tidak akan mengandung gil, tidak ada hasad, dengki, tidak ada penyakit di hatinya. Selama 3 hal ini ada pada dirinya. Apa kata Nabi yang pertama? Ikhlasul amali lillah. Mengikhlaskan amalan untuk Allah. Yang kedua, wa munasahati ulatil umur. Menasehati para pemerintah. Menasehati para pemerintah. Berlaku tulus untuk para pemerintah. Kemudian yang ketiga, waluzumu jama'atihim. Komitmen di atas jamaah mereka. Ya. Komitmen di atas jemaah mereka. Ini 3 hal yang dikatakan hati itu akan bersatu di atasnya, bersih, tidak ada kedengkian. Tidak ada kedengkian. Jelas ya? Karena itu jangan tertipu dari orang-orang mengaku dirinya hatinya bagus, akhlaknya tinggi. Itu kan cerita-cerita yang biasa kita lihat ya. Katanya akhlaknya paling tinggi. Ya, maksudnya akhlak paling tinggi itu bahasa akhlak kalau terkait dengan tarekatnya, terkait dengan pemahaman kelompoknya. Ya kalau lihat cium tangan gurunya, terkait dengan gurunya, itu akhlaknya tinggi itu. Tapi kalau adab kepada Allah, tidak dihitung akhlak oleh mereka. Berbuat kesyirikan, melanggar dari hak-hak Allah, itu tidak dihitung akhlak. Jelas ya? Demikian pula kalau dia mencela pemerintah, meneriaki pemerintah, itu mereka anggap, wah itu malah jihad itu. Jihad. Ini orang-orang pendusta ya, tidak ada agama, tidak ada akhlak, hanya mengikuti hawa nafsunya, tetapi dia tampilkan dirinya seakan-akan dia berbicara dengan lisan agama. Ya. Kalau mau pendalilan agama, lihat. Di akidah para as-salaf tidak ada yang berbuat seperti itu.
Tidak ada yang berbuat seperti itu. Baik. Jadi kewajiban bersama al-jamaah. Kemudian yang ketiga di sini jamaah dalam sholat Jumat dan dua sholat Id. Ini diantara bentuk jemaah ya, dari hal-hal yang khusus terkait dengan jemaah. Pemimpin itu dia punya kekhususan. Ada hal-hal tertentu itu hak dia. Itu haknya. Nah ini perlu pembahasan tersendiri ya untuk dikaji. Nah, biasanya ini dibahas di buku-buku tentang ahkam sultaniyah, hukum-hukum seputar penguasa, buku-buku yang berbicara tentang politik kenegaraan, aturan tata negara. Itu dibahas tentang hal ini. Hak-hak pemerintah. Di antara hak pemerintah itu, pada perkara yang merupakan sumber-sumber kesatuan kaum muslimin, pemerintah yang mengaturnya. Karena itu sholat Jumat itu asalnya tidak boleh ditegakkan kecuali dengan izin pemerintah. Makanya di kota Madinah itu di masa Nabi sholat Jumat cuma di Masjid Nabawi. Padahal banyak masjid para sahabat di rumah-rumah mereka, di kampung-kampung mereka. Tapi sholat Jumatnya cuma di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya Jumat diatur oleh pemerintah. Iya. Jelas ya? Demikian pula sholat Id. Sholat itu pemerintah yang menentukan. Dan ini dua hal tidak ada silam pendapat di tengah para ussalaf. Ini dinukil kesepakatan di sini ya. Imam Qutaibah menukilnya kesepakatan dari para imam as-salaf. Ibnu Abdul Bar menukil hal itu. Ibnu Hajar al-Asqalani. Dan banyak lagi dari para ulama. Yang menjelaskan bahwa itu adalah hal yang disepakati. Yang aneh bin ajaib, datang orang-orang yang mengatakan pemerintah tidak bisa ikut campur dalam urusan itu. Itu bukan ranah pemerintah. Ini bayangkan ya bagaimana jauhnya kejauhan itu. Padahal ini kita baca ini dari ucapan para ulama. Buku-bukunya ada. Kalau kita baca buku-buku tentang politik syar'i, itu akan terlihat itu penyebutan hak-hak pemerintah. Iya. Dan buku-buku akidah ini penuh menjelaskannya. Sebab ini ciri yang membedakan antara ahli sunnah dan apa? Ahlul bidah. Makanya ahli sunnah itu ya dari masa dahulu itu selalu dituduh macam-macam. Dituduh macam-macam oleh ahlul bidah. Karena prinsip-prinsip mereka. Karena prinsip-prinsip mereka beragama. Padahal ini prinsip beragama terwarisi dari masa ke masa. Bersumber dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik. Ini secara umum ya terkait dengan pembahasan seputar pemerintah dan hak-haknya. Kemudian di halaman 20 dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, dan ini tentang hak ahlul kiblat. Kata Imam Qutaibah rahimahullah menjelaskan di antara ucapan dan kesepakatan para imam yang dipegang dalam Islam dan sunnah, kata beliau wassalatu ala man mata min ahlil kiblati sunnah. Dan mensolati siapa saja di antara ahlul kiblat muslim yang mengerjakan solat dengan menghadap kiblat. Ahlul kiblat itu maksudnya muslim yang mengerjakan solat dengan menghadap kiblat. Muslim yang ahlul kiblat yang meninggal mensolatinya adalah sunnah. Saya poinkan ada 3 pembahasan di sini ya. Pertama, makna ahlul kiblat. Ahlul kiblat itu adalah seorang muslim yang solat menghadap kiblat. Makanya dikatakan ahlul kiblat. Dikatakan ahlul kiblat. Iya. Karena Nabi SAW telah menjelaskan, memberikan hak untuk ahlul kiblat. Kata beliau di dalam haditsnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, man shalla salatana ya wastaqbala kiblatana. Jadi kata beliau, ini hadits Anas bin Malik ya, di riwayat Al-Bukhari. Kata beliau, man shalla salatana, siapa yang solat kami, wastaqbala kiblatana,
dan menghadap ke kiblat kami. Wa akala dhabihatana, dan dia memakan dari sembelihan kami. Fadzakal muslimu alladzi lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih. Maka dia adalah seorang muslim yang memiliki hak dari jaminan Allah dan Rasulnya. Fala tukhfirullaha fi dhimmatihi. Maka jangan kalian meremehkan Allah pada dhimmahnya. Ini seorang muslim ini kalau dia sholat dengan sholat kita umat Islam, dia sholat menghadap kiblat, dia makan dari sembelihannya umat Islam, itu muslim. Punya perlindungan dari Allah dan Rasulnya. Haram darahnya, hartanya, kehormatannya. Jelas ya? Maka itu makna dari ucapan penulis. Kalau dia meninggal, ahlul kiblat ini, di antara haknya adalah disolati. Itu di antara hak-haknya. Maka ini pembahasan yang kedua, hak-hak ahlul kiblat. Dia punya dhimmah, punya hak sebagai seorang muslim. Terhormat darahnya, hartanya, kehormatannya. Iya. Kalau dia meninggal, disolati, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Dia punya hak di Baitul Mal. Pada hal yang merupakan kemaslahatan umum. Dibagi untuk rakyat. Dia juga punya hak di situ. Itu diantara hak-hak ahlul kiblat. Kemudian yang ketiga mensolati ahlul kiblat. Mensolatinya adalah sunnah. Ini bahasa sunnah saya akan terangkan ya. Jadi kalau dia meninggal sebagai seorang muslim, disolati. Disolati. Dan ini dibahas oleh penulis di sini. Ini bantahan terhadap orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah ini, mereka menganggap kalau ada pelaku dosa besar, itu tidak disolati. Kalau orang Khawarij mengatakan hukumnya kafir di dunia, masuk neraka di akhirat. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan di dunia bukan kafir, bukan muslim. Tapi di akhirat dia kekal di dalam neraka. Ya arahnya sama dua orang ini, dua kelompok ini. Ya, maka penulis menjelaskan bahwa orang muslim sepanjang dia dari ahlul kiblat, kalau dia meninggal maka disolati. Itu sunnah. Sunnah itu artinya apa? Dia bagian dari agama. Bagian dari agama. Bagian dari Islam. Bagian dari kemurnian Islam. Bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Karena sunnah itu punya dua makna ya. Kita sudah singgung di awal. Bahwa makna yang pertama sunnah itu bermakna Islam itu sendiri. Bermakna Islam itu sendiri. Prinsip-prinsip pokok yang dipegang. Sunnah. Dan makna yang kedua sunnah dengan makna khusus. Makna khusus ya tergantung di mana penggunanya. Kalau di ahli hadits sunnah ada maknanya. Di ahli fikih sunnah ada maknanya. Di usul fikih sunnah ada maknanya. Itu penggunaan-penggunaan khusus namanya. Tapi sunnah di sini dengan makna umum. Sunnah artinya prinsip agama, bagian dari agama, bukan bid'ah. Lawan daripada apa? Lawan daripada bid'ah. Baik. Selesai di pembahasan ini dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan nanti setelah sholat maghrib. Insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.